Guru-guru honorer, guru-guru yang status kepegawaiannya itu belum jelas. Ini harus diselesaikan, Bang, supaya mereka bisa fokus pada mendidik. Dan pendapatan yang mereka terima harus setara dengan kebutuhan hidup di tempat itu. Sekarang punya ide apa Mas Adis terhadap dunia pendidikan kita kalau terpilih jadi presiden? Saya pernah menjadi kepala daerah, Bang. Kewenangan mengenai kesehatan, kewenangan mengenai pendidikan itu ada di daerah, Bang. Di pemerintah pusat itu memberikan garis kebijakan. Nah, karena itulah kenapa penting sekali ini jadi perhatian. Lalu soal pendidikannya, Bang. Pendidikan ini ada unsur sekolah, ada unsur rumah. Bagaimana orang tua mendapat bekal untuk bisa mendidik lebih baik. Dan negara perlu mainkan peran di situ. Karena orang tua adalah pendidik pertama, orang tua adalah pendidik terutama, tapi juga orang tua adalah pendidik yang paling tak tersiapkan. Karena itu harus diberikan bekal juga bagi orang tua. Yang kedua yang sekolah. Nah, ini yang sering jadi perhatian kita. Kalau kita bicara pendidikan langsung biasanya ngomong soal sekolah saja. Nah, sekolah ini nomor satu, Bang, memastikan ada jumlah bangku yang sesuai dengan jumlah anak. Akhir-akhir ini kan ramai PBDB, Bang. PBDB itu akar masalahnya apa sih? Jumlah bangkunya yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Jadi, bangku SD kelas 1 harus sama jumlahnya dengan SMP kelas 1, harus sama jumlahnya dengan SMA atau SMK kelas 1. Sehingga setiap anak masuk SD, dia punya bangku sampai dengan lulus kelas 12. Walaupun wajib belajar kita masih sampai 9 tahun. Tapi kita harus siapkan ke sana. Jadi apa yang perlu dilakukan? Penambahan SMP, SMA di banyak tempat yang hari ini kurang. Bisa polanya satu atap, pagi dipakai SD, sore dijadikan SMP, kalau mau lebih cepat. Bisa dibangun SMP Impres, SMA Inpres. Sehingga ada percepatan untuk pembangunan SMP SMA supaya jumlahnya sama. Jangan sampai seperti piramid, Bang. Jumlah SD-nya banyak sekali, partisipasinya bisa sampai mendekati 100% untuk SD. Tapi begitu SMP turun, SMA turun, habis itu yang sampai pendidikan tinggi sedikit sekali. Jadi satu itu. Yang kedua terkait dengan kegiatan belajar mengajarnya. Kurikulum yang sudah ada, biar itu dijalankan. Kita tidak usah selalu gonta-ganti kurikulum. Tapi fokus kepada peningkatan kualitas guru. Guru itulah kuncinya. Bang Karni, kalau tanya sama anak-anak, Bang Karni, kita aja lah, nggak usah anak-anak lah, kita aja. Kita suka sama mata pelajaran itu karena bukunya atau karena gurunya, Bang? Ya, guru. Gurunya. Jarang kita suka karena bukunya, Bang. Gurulah yang membuat kita menyukai sebuah mata pelajaran. Bila guru sejarah itu menyenangkan, jadilah kita suka pada pelajaran sejarah. Bila guru fisika itu menyenangkan, sukalah kita pada pelajaran fisika. Nah, kualitas guru ini penting sekali. Guru yang bisa mengajar dengan baik, tentu menguasai materinya. Dia bisa menyenangkan, bisa seperti teman, bisa menginspirasi. Bang, ini harus menjadi program fokus kita serius. Peningkatan kualitas guru kita. Bila ini kita kerjakan dengan serius, maka dampaknya akan luar biasa. Yang kedua, terkait dengan guru adalah kepemimpinan. Tadi kita ngomong desa, kata kuncinya di mana? Kepala desa. Ngomong perusahaan, kata kuncinya di mana? CEO. Sekolah, kata kuncinya di mana? Kepala sekolah. Begitu, ini studinya menunjukkan, begitu kepala sekolah itu memiliki kepemimpinan yang baik, semua faktor konstan, maka akan terjadi peningkatan 12% dari kinerja sekolahnya. Menunjukkan kunci sentral adalah pada kualitas kepemimpinan. Nah, kepala sekolah kita perlu mendapatkan bekal kepemimpinan terus-menerus, Bang.
bagaimana memimpin sebuah lembaga pendidikan di era yang perubahan seperti sekarang ini. Sehingga mereka bisa membangun sebuah institusi pendidikan yang baik. Jadi kepala sekolahnya. Nah, di balik itu semua Bang, tadi sekolah, guru, kepala sekolah, kita harus menyelesaikan tanggung jawab negara kepada para pendidik yang hari ini mereka memiliki pendapatan yang pas-pasan sementara mereka bertugas sebagai pengajar. Apalagi kalau yang honorer. Itu dia. Guru-guru honorer. Guru-guru yang status kepegawaiannya itu belum jelas. Ini harus diselesaikan Bang. Supaya mereka bisa fokus pada mendidik. Dan pendapatan yang mereka terima harus setara dengan kebutuhan hidup di tempat itu. Bang, kalau lihat Jakarta, ya alhamdulillah di Jakarta ini pendapatan guru yang bekerja untuk Pemprov sudah sangat cukup, layak. Tapi kita tahu masih banyak sekali guru yang pendapatannya terbatas. Yang kedua, statusnya juga tidak jelas. Selama ini tidak kita selesaikan, sulit mereka bisa fokus pada pendidikan yang baik. Nah, ini Bang, mensyaratkan kita mengubah cara pandang kita terhadap pembiayaan. Kita tuh ada istilah ini Bang, mandatory spending Bang. Ya, di dalam fiskal kita ini. Ya. Pendidikan itu bukan spending, pendidikan itu bukan pengeluaran, bukan biaya. Pendidikan itu investasi. Kalau kita membangun jalan tol, membangun bandara, membangun pelabuhan, kita pandang itu sebagai investasi. Karena itu kita mau hutang sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah investasi infrastruktur. Kenapa kita tidak melihat pendidikan itu sebagai investasi? Keluarkan dana yang cukup. Kenapa? Ini investasi. Guru yang dapat kesejahteraan yang baik, sekolah yang fasilitasnya baik, kemudian buku-buku yang baik, sarana dan prasarana yang baik. Pandang itu sebagai investasi. Selama bangsa ini dan selama pemimpin-pemimpin di bangsa ini memandang pendidikan sebagai pengeluaran, maka pendidikan akan maju. Selama kita memandang seperti itu, kita harus mengubah menjadi sebuah investasi. Kalau investasi, kita akan mendapatkan hasilnya besok. Lalu ada yang menyebut begini Bang, pendidikan itu mahal. Ya, pendidikan itu mahal. Tapi ketidakterdidikan itu jauh lebih mahal lagi Bang. Ya, jadi kalau disebut education is expensive, yes, education is expensive. But ignorance is more expensive. Ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi. Jadi bangsa ini, lihatlah 5,6 juta anak yang lahir tiap tahun, itu sebagai wajah masa depan Indonesia. Kami ingin mereka sehat, dalam kandungan mereka sehat, ketika tumbuh besar masa awal sehat, lalu pendidikannya baik. Sehingga di masa depan hasil investasi kita akan dirasakan oleh siapa? Oleh bangsa kita. Jadi Bang, kata kunci nih, ubah cara pandang kita. Tidak melihat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan sebagai pengeluaran semata, tapi sebagai investasi. Itu kata kunci.